Film Mary yang dijadwalkan tayang di Netflix pada tanggal 6 Desember 2024 telah menarik perhatian banyak orang karena sejumlah kontroversi yang muncul seputar pemilihan aktris dan juga alur ceritanya, terutama pemilihan aktris Israel Noah Cohen untuk memerankan Maryam atau Mary yang dianggap bertentangan dengan sejarah dan budaya yang ada. Nggak hanya itu, cerita yang menggambarkan Bunda Maria dalam agama Kristen yang menikah itu juga memicu perdebatan, terutama di kalangan netizen beragama Islam. Mengingat berbagai kritik ini, apakah film Mary benar-benar bisa diterima oleh semua kalangan atau semakin memicu polemik terkait pemahaman kita tentang Maryam? Hey Searcher, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMDLS Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Main Source mau bahas trailer film Mary yang udah tayang sejak 14 November kemarin di Netflix. Kita itu lagi nggak review film ya, karena Main Source ini yang bikin tertarik pengen bahas adalah ramainya film ini tuh membuat Main Source tergerak pengen mengajak kalian diskusi tentang apa sih yang sebenarnya membuat film ini jadi harus diboykot atau yang membuat film ini jadi banyak kontroversinya. Dan di akhir video kita akan menyimpulkannya bersama-sama dan juga memberikan kesimpulan bahwa film ini emang layak diboykot atau enggak sih. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita bahas. Film Mary yang menceritakan kisah Maryam atau Bunda Maria dalam agama Kristen sedang jadi sorotan, terutama karena banyaknya kontroversi yang muncul. Tayangan yang bakal rilis di Netflix pada 6 Desember 2024 mendatang ini mendapat perhatian setelah akun Instagram @landpalestine yang aktif mendukung Palestina menyerukan boikot terhadap Netflix pada tanggal 14 November 2024 kemarin. Akun tersebut mengkritik pemilihan aktris asal Israel Noah Cohen yang memerankan Mary. Menurut mereka, Mary atau Maryam adalah seorang wanita Kanaan seperti halnya Yesus. Dan memilih aktris Israel untuk memerankannya dianggap sebagai bentuk penghapusan budaya. Mereka juga menegaskan bahwa ada yang salah dengan pemilihan tersebut, mengingat Israel ini kan terlibat dalam kekerasan atau penjajahan terhadap negara Palestina. Mereka membunuh sebagian populasi umat Kristen yang sudah lama tinggal di sana dan menghancurkan situs warisan mereka. Akun tersebut menyebut tindakan ini sebagai penghapusan secara paksa dan mengingatkan bahwa Mary atau Maryam adalah seorang wanita Yahudi asal Palestina, bukan karakter yang bisa sembarang diputar balikan. Nggak hanya itu, film ini juga mendapat kecaman karena alur ceritanya yang dianggap kontroversial. Dalam teaser atau trailer yang dibagikan oleh akun Instagram netflix.id, Bunda Maria diceritakan menikah. Ya tentu saja, ini tuh bertentangan dengan ajaran agama-agama tertentu. Hal ini memicu beberapa reaksi dari netizen seperti @Saskia Jamila yang mengingatkan pengikutnya untuk nggak terpengaruh dengan gambaran Maryam atau Mary dalam film tersebut. Dia menekankan bahwa dalam agama Islam, Bunda Maryam adalah sosok yang sangat suci dan tidak pernah disentuh oleh selain mahramnya. Ia juga mengingatkan bahwa film ini adalah hasil kreasi manusia dan mengandung unsur hiburan sehingga tidak seharusnya menjadi referensi mutlak mengenai Maryam atau Mary. Beberapa netizen lainnya juga menghimbau untuk melihat film ini hanya sebagai hiburan semata dan mengingatkan agar kisahnya itu tidak dijadikan patokan untuk pemahaman sejarah atau agama yang diyakini oleh masing-masing umat. Mereka juga menekankan bahwa kebenaran datang dari Injil dan Al-Quran yang mereka yakini sebagai kitab suci mereka atau kita sendiri, bukan dari adaptasi film seperti ini. Netflix dalam caption teaser film Mary menjelaskan bahwa film ini menceritakan perjuangan Bunda Maria untuk menyelamatkan Yesus yang baru lahir setelah keajaiban besar terjadi dalam hidupnya. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, di sini Minsource mau coba bahas dulu ya. Apa sih perbedaan Bunda Maryam dalam versi agama Kristen dan dalam versi agama Islam itu gimana? Supaya kita tuh nggak berdebat panjang masalah keyakinan ini. Karena kan semua ini balik lagi sama keyakinan ajaran yang dianut kan? Nah, nama Mary merupakan bentuk Inggris dari nama Maria yang berasal dari bahasa Ibrani Miriam. Nama Miriam sendiri memiliki beberapa tafsiran atau makna, meskipun tidak ada kesepakatan pasti tentang artinya. Beberapa kemungkinan makna nama Miriam adalah yang tercinta, pahit, atau laut kesedihan. Dalam tradisi Kristen, Maria atau Mary dalam bahasa Inggris adalah ibu dari Yesus Kristus, sehingga nama ini menjadi sangat penting dan dikenal luas di dunia barat sana. Perubahan nama dari Miriam menjadi Maria atau Mary terjadi karena perbedaan bahasa dan budaya seiring penyebaran agama kekristenan. Ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, nama Miriam diterjemahkan menjadi Maria. Kemudian, saat Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Maria tetap digunakan. Nah, dalam bahasa Inggris, seiring dengan evolusi bahasa, Maria berubah menjadi Mary, yang akhirnya menjadi bentuk paling umum dalam bahasa Inggris. Singkatnya, Mary adalah adaptasi bahasa Inggris dari nama asli Miriam dalam bahasa Ibrani, yang berakar dari tradisi Kristen dan budaya Barat. Dalam tradisi Islam, Maryam adalah bentuk Arab dari nama yang sama, yaitu Miriam dalam bahasa Ibrani, yang merujuk pada ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Ada beberapa alasan mengapa dalam versi Islam, nama ini menjadi Maryam. Islam itu muncul di negara Arab, sehingga dalam Al-Quran nama-nama yang berasal dari tradisi Abrahamik, termasuk tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Alkitab, diterjemahkan atau disesuaikan dengan bahasa Arab. Dalam hal ini, Miriam dalam bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi Maryam dalam bahasa Arab yang lebih sesuai dengan fonologi dan tata bahasa Arab. Nama-nama dalam Al-Quran seringkali mengikuti tradisi lisan yang berkembang di kalangan masyarakat Arab. Nama Maryam lebih mudah diucapkan dan disesuaikan dengan bahasa Arab yang juga memiliki struktur kata dan pengucapan yang berbeda dari bahasa Ibrani atau Yunani. Dalam Al-Quran, Maryam disebutkan dalam surah Maryam, surah ke-19, dan itu adalah satu-satunya surat dalam Al-Quran yang dinamai berdasarkan nama seorang wanita. Sebagai penghormatan terhadap tokoh yang sangat dihormati dalam Islam ini, penggunaan nama Maria mempertahankan kesan hormat terhadap kesucian dan juga kemuliaannya.
Jadi, nama Maryam dalam agama Islam tetap merujuk pada ibu Nabi Isa dengan bentuk yang disesuaikan dengan bahasa dan tradisi Islam, sehingga lebih sesuai dengan konteks budaya dan linguistik Arab. Kontroversi seputar pemeran yang dimainkan oleh aktris asal Israel Noah Cohen tampaknya lebih kompleks dari sekedar isu identitas etnis. Banyak yang merasa bahwa pemilihan aktris Israel untuk memerankan Bunda Maryam atau Bunda Maria dalam agama Kristen, yang aslinya adalah seorang wanita Yahudi Palestina, bisa dipandang sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap konteks politik dan sejarah yang sensitif, terutama dalam konteks konflik Israel versus Palestina. Bagi sebagian orang, keberadaan aktris Israel dalam film ini bisa dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap negara Israel yang tengah terlibat dalam konflik dengan Palestina. Tentu saja, hal ini menimbulkan ketegangan di kalangan mereka yang peduli dengan isu Palestina dan penderitaan rakyatnya. Namun, bagi sebagian lainnya, kontroversi ini lebih kepada perasaan bahwa karakter Maryam yang dalam sejarah itu merupakan seorang wanita Palestina, nggak seharusnya diperankan oleh orang yang dianggap berasal dari negara yang bertanggung jawab atas penindasan terhadap warga Palestina. Hal ini juga dipandang sebagai bentuk penghapusan budaya atau distorsi sejarah, mengingat Maryam adalah simbol penting bagi banyak orang, terutama umat Kristen dan Muslim, yang melihatnya sebagai tokoh suci dengan identitas yang sangat spesifik. Dalam konteks sejarah dan geografis, pada zaman Bunda Maria atau Bunda Mary ini menurut keyakinan agama Kristen, dia bisa dianggap sebagai orang Palestina karena pada masa itu wilayah tempat dia tinggal, yaitu Nazaret, berada dalam wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Pada abad pertama Masehi, Palestina merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi dan wilayah ini dikenal dengan nama Provinsi Yudea yang meliputi Judea, Galilea, dan daerah lainnya. Bunda Maria sendiri adalah seorang Yahudi yang tinggal di Nazaret yang terletak di wilayah Galilea dan dia adalah bagian dari masyarakat Yahudi yang ada di sana. Namun, istilah Palestina seperti yang kita kenal sekarang digunakan pada masa itu. Nama Palestina baru muncul pada abad ke-2 Masehi setelah pemberontakan Bar Kokhba ketika wilayah tersebut dinamakan Syria Palestina oleh Romawi untuk menghapus identitas Yahudi di daerah tersebut. Meskipun pada masa kehidupan Bunda Maria tidak ada pengakuan resmi bahwa dia adalah orang Palestina dalam pengertian modern, secara geografis dia tinggal di wilayah yang kini dikenal sebagai Palestina. Oleh karena itu, dalam pengertian sejarah dan tempat tinggal, Bunda Maria bisa disebut berasal dari Palestina. By the way, ini disclaimer ya sources, apa yang Min Source sampaikan di sini adalah berdasarkan yang Min Source cari tahu dan yang Min Source baca. Kalau misalnya kalian menemukan ada sebuah kesalahan atau kekeliruan dari yang Min Source sampaikan, Min Source mohon untuk koreksinya di kolom komen ya. Sekali lagi Min Source minta maaf kalau misalnya ada beberapa informasi yang keliru yang Min Source sampaikan. Kalian bisa memberikan koreksi yang benar di kolom komentar dan bisa memberikan klarifikasi juga berdasarkan apa yang kalian ketahui. Oke, kita lanjut. Apakah kontroversi ini lebih karena pemeran Israel itu sendiri atau karena persepsi bahwa Netflix seolah memberikan dukungan terhadap Israel? Tentu itu bergantung pada perspektif masing-masing orang terkait dengan konflik tersebut. Berdasarkan penjabaran yang tadi, tampaknya ya, masalah terkait aktris Israel yang memerankan Mary alias Bunda Maria itu lebih banyak diperbincangkan oleh umat Islam dan penggiat Palestina yang memprotes pemilihan aktris Israel dalam perang tersebut. Mereka merasa bahwa ini mencerminkan dukungan terhadap Israel yang sedang terlibat dalam konflik dengan Palestina dan bisa dianggap sebagai bentuk penghilangan budaya atau penghapusan sejarah Palestina. Bahkan beberapa pihak seperti yang disebutkan tadi ya, yang udah kita bahas, itu juga menekankan bahwa Maryam alias Mary dalam Islam adalah sosok yang sangat dihormati dan dianggap sebagai wanita suci yang tidak sesuai jika diperankan oleh aktris yang asalnya dari Israel, mengingat konteks politik dan juga sejarah yang sedang berlangsung. Namun bagi umat Kristen, masalah yang diangkat ini tampaknya lebih berfokus pada alur cerita film tersebut yang gak sesuai dengan narasi dalam Bible. Nah, beberapa orang Kristen seperti yang udah kita bahas tadi dalam beberapa komentar akun Instagram, mereka itu lebih merasa khawatir kalau film ini bisa aja mengaburkan gambaran tentang Bunda Maria yang mereka yakini berdasarkan kitab suci mereka. Bahkan mereka itu memperingatkan agar penonton tidak terlalu terpengaruh oleh penggambaran yang mungkin nggak sesuai dengan ajaran agama mereka, khususnya dalam pernikahan Bunda Maria yang mungkin bertentangan dengan keyakinan Kristen mengenai kesucian Bunda Maria. Coba deh, mungkin buat searchers nih yang beragama Kristen, kalian bisa mengkoreksi ya kalau misalnya Min Source nih salah, apakah ini sesuai dengan ajaran kalian atau enggak. Silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komen di bawah ya. Jadi secara garis besar ya, umat Islam itu sebetulnya lebih mempersoalkan pemilihan aktris Israel dalam konteks konflik Palestina-Israel. Nah, sementara umat Kristen itu lebih mempersoalkan soal akurasi alur cerita dalam penggambaran Mary dalam film tersebut. Sebenarnya kita tuh perlu nggak sih memboikot Netflix atau film Mary? Masalah pemboikotan ini memang bisa jadi keputusan yang sangat bergantung pada perspektif dan nilai-nilai pribadi masing-masing. Dari satu sisi, kalau searchers merasa bahwa film ini menyajikan konten yang gak sesuai dengan keyakinan kalian atau menyentuh isu-isu sensitif seperti konflik Palestina-Israel yang berlarut-larut, maka boikot bisa jadi cara untuk menunjukkan ketidaksetujuan. Beberapa orang mungkin merasa bahwa dengan memilih untuk tidak menonton atau mendukung film tersebut, mereka bisa berpartisipasi dalam protes terhadap penggambaran yang menurut mereka tidak pantas, atau sebagai bentuk solidaritas terhadap masalah yang mereka anggap penting. Namun di sisi lain, boikot juga bisa dianggap sebagai respons yang berlebihan jika film tersebut hanya bertujuan untuk menghibur atau menyajikan sebuah interpretasi kreatif dari kisah sejarah. Banyak orang yang menganggap film sebagai karya seni yang seharusnya tidak dipaksakan untuk selalu mengikuti kenyataan atau ajaran agama. Dalam hal ini, lebih bijak untuk melihat film ini sebagai hiburan semata, bukan sebagai representasi yang harus diyakini secara harfiah.
Pada akhirnya, keputusan untuk memboikot atau tidak lebih kepada pilihan pribadi. Kalau sourcers merasa tidak nyaman dengan film tersebut, maka tentu saja kalian berhak untuk tidak menontonnya. Tapi ya, kalau misalnya sourcers nih ngerasa ya mungkin ini hanya sekedar film hiburan, bisa jadi kalian nggak perlu terlalu mempersoalkannya. Yang penting adalah bagaimana kita tetap menghormati pandangan orang lain sambil mengedepankan diskusi yang konstruktif tentang apa yang benar-benar penting bagi kita semua. Jadi kalau menurut sourcers nih, kita tuh sebetulnya perlu boikot atau enggak ya? Coba komen di bawah. Kalau menurut Minsource ya, jika memang terbukti bahwa film ini atau Netflix secara eksplisit dan terang-terangan mendukung Israel, tentu saja kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban untuk memboikotnya sebagai bentuk sikap tegas terhadap ketidakadilan. Namun, untuk keputusan boikot secara lebih luas, Minsource merasa akan lebih bijak jika kita menunggu arahan dari ulama atau tokoh agama yang lebih berkompeten. Mereka itu jauh lebih memahami konteks dan dampak dari keputusan seperti itu. Sejauh ini, Minsource sendiri belum melihat adanya bukti yang cukup kuat bahwa Netflix secara keseluruhan masuk dalam daftar yang wajib diboikot. Jadi, meskipun boikot pribadi tentu sah-sah aja sebagai hak masing-masing individu, ya kita itu perlu berhati-hati saat menyerukan boikot kepada orang lain. Akan lebih baik jika kita menunggu keputusan atau komando dari petinggi ulama agar langkah kita lebih terarah dan sesuai dengan prinsip yang benar. Mengajak boikot tanpa dasar yang jelas bisa jadi nggak efektif atau malah kontraproduktif. Maka dari itu lebih bijak jika kita menunggu keputusan dari pihak yang lebih berkompeten dalam masalah ini. Oke, itulah tadi pembahasan kita mengenai trailer film Mary yang penuh kontroversi. Seperti biasa, kalau kalian punya pandangan atau opini yang berbeda dan ingin mendiskusikan lebih dalam, tulis aja di kolom komentar. Minsource tunggu opini kalian ya. Jangan lupa subscribe channel ClickSource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik tombol lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama update berita dan juga video-video kita yang lainnya kalau kita udah update. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan mendapatkan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!